Hai teman-teman unicorn, gimana kabarnya hari ini? Semoga berbahagia dan sehat selalu ya. Udah lama banget ya aku gak bikin podcast, soalnya lagi crowded banget, maaf ya. Oke, pada kesempatan yang berharga ini aku akan sharing tentang materi egregor, servitor, dan tulpa. Nah, sebelumnya aku udah pernah nih bikin di Reels tentang topik ini. Ada muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman unicorn di sini yang bagus-bagus. Sudah aku jawab ya di DM teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya ya, karena setiap pertanyaan teman-teman di sini sangat berarti bagi aku untuk terus juga bersama-sama kita menumbuhkan aspek spiritualitas knowledge kita masing-masing. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke topiknya ya, tentang egregor, servitor, dan tulpa. Ini adalah konsep-konsep yang mungkin agak asing buat beberapa dari kalian, tapi tenang aja, aku bakal jelasin dengan bahasa yang sederhana biar lebih mudah dipahami. Mungkin ada dari kalian yang pernah dengar satu atau dua dari istilah ini, atau bahkan tertarik mempelajarinya lebih dalam. Pertama, kita mulai dengan egregor. Secara sederhana, egregor adalah entitas atau energi yang terbentuk dari kumpulan pikiran, emosi, dan niat dari sekelompok orang. Bisa dibilang, ini adalah energi kolektif yang lahir dari aktivitas dan kepercayaan bersama. Contohnya, misalnya dalam sebuah komunitas spiritual atau organisasi, ada egregor yang terbentuk dari interaksi dan keyakinan mereka yang terfokus pada tujuan atau niat yang sama. Nah, egregor ini bisa memengaruhi orang-orang dalam kelompok itu, bahkan kadang-kadang di luar kesadaran mereka. Menarik ya? Selanjutnya ada servitor. Nah, servitor ini sebenarnya adalah entitas energi buatan yang sengaja diciptakan oleh seseorang untuk tujuan tertentu. Bayangkan, kamu menciptakan dalam tanda kutip asisten dari energi yang diprogram untuk menjalankan tugas tertentu. Misalnya, servitor bisa diciptakan untuk membantu dalam hal perlindungan, meningkatkan konsentrasi, atau menarik keberuntungan. Tapi ingat, servitor harus diprogram dan dirawat dengan baik agar tidak menyimpang dari tujuannya. Yang terakhir, tulpa. Ini sedikit lebih kompleks karena tulpa adalah entitas mental yang dibentuk dalam pikiran seseorang, tetapi dianggap memiliki kesadaran sendiri. Jadi, tulpa ini bisa diajak berbicara, berinteraksi, dan dalam beberapa kasus, orang yang menciptakannya bahkan merasakan kehadiran fisiknya. Tulpa membutuhkan latihan mental yang cukup kuat untuk diciptakan, dan biasanya ini melibatkan hubungan mendalam antara pencipta dan tulpanya. Jadi, ketiga konsep ini meskipun berbeda, semuanya berkaitan dengan energi dan kesadaran yang diciptakan. Dan ini bisa menjadi bagian dari eksplorasi spiritual kita. Tapi penting juga untuk memahami bahwa bekerja dengan entitas seperti ini memerlukan tanggung jawab dan kesadaran penuh ya. Kita harus menghargai energi dan niat yang kita ciptakan, serta memahami batasan-batasan spiritualitas kita sendiri. Sejarah egregor adalah konsep yang telah lama ada dalam berbagai tradisi mistis dan esoterik.
Meskipun istilah egregor relatif modern dalam terminologi spiritual, gagasan mengenai entitas kolektif atau energi kelompok telah ditemukan dalam banyak budaya sepanjang sejarah. Kita masuk pada asal-usul dan etimologi. Nah, istilah egregor, ini kata egregor berasal dari bahasa Yunani kuno, egregoros, yang berarti waspada atau penjaga. Dalam konteks awalnya, kata ini digunakan untuk merujuk kepada makhluk atau roh penjaga dalam mitologi dan agama-agama kuno. Yang pertama ada Kitab Henokh. Salah satu referensi awal tentang egregor terdapat dalam Kitab Henokh, teks apokrif yang sangat penting dalam tradisi Yahudi dan Kristen awal. Di dalam teks ini, egregor merujuk pada sekelompok malaikat penjaga yang turun ke bumi dan memberontak melawan Tuhan. Para malaikat ini dikenal sebagai Grigori atau The Watchers, yang memantau dan mengawasi umat manusia, tetapi kemudian tersesat dalam dosa ketika mereka memutuskan untuk berinteraksi dengan manusia. Nah, kemudian tradisi esoterik dan mistis. Penggunaan dalam okultisme modern. Pada abad ke-19 dan 20, istilah egregor mulai diadopsi oleh kelompok-kelompok okultis, terutama oleh anggota Hermetic Order of the Golden Dawn dan Martinisme. Dalam konteks ini, egregor mulai merujuk pada entitas yang diciptakan oleh energi kolektif dari sebuah kelompok, seperti ordo rahasia atau komunitas spiritual. Nah, mereka percaya bahwa ketika sekelompok orang bekerja sama dengan tujuan spiritual atau magis yang sama, mereka dapat menciptakan egregor yang pada gilirannya dapat memperkuat niat mereka dan membantu manifestasi tujuan tersebut. Nah, kemudian ada Eliphas Levi dan egregor. Nah, Eliphas Levi ini seorang okultis Prancis pada abad ke-19 membahas konsep egregor dalam karya-karyanya. Levi menggambarkan egregor sebagai entitas yang dihasilkan dari pikiran kolektif kelompok manusia. Nah, dia juga memperingatkan bahwa egregor dapat mengambil kekuatan yang signifikan dan dalam beberapa kasus dapat menjadi entitas yang mendominasi atau mengontrol kelompok tersebut. Nah, kemudian pengaruh okultisme Prancis. Nah, ini Papus, seorang tokoh kunci dalam gerakan Martinisme, juga menggunakan konsep egregor dalam konteks ordo rahasia. Dia menjelaskan bahwa egregor adalah semacam roh atau energi kelompok yang tercipta dari praktik ritual kolektif dan upaya spiritual. Nah, selanjutnya pengaruh hermetikisme. Nah, kelompok-kelompok yang mengikuti prinsip-prinsip hermetikisme percaya bahwa egregor merupakan bentuk energi atau entitas yang terbentuk dari praktik spiritual yang dilakukan bersama. Konsep ini berkembang dalam ajaran mereka tentang manifestasi energi melalui ritual, mantra, dan meditasi kolektif. Selanjutnya kita akan membahas egregor dalam budaya modern. Nah, yang pertama kita menemukan ada okultisme kontemporer. Di zaman modern, istilah egregor terus berkembang dan mulai lebih banyak dipakai di kalangan spiritualis dan praktisi okultisme. Mereka menggunakan istilah ini untuk menggambarkan entitas yang terbentuk dari niat, emosi, atau energi sekelompok orang. Misalnya, komunitas atau organisasi besar yang memiliki tujuan bersama seringkali dikatakan menciptakan egregor yang membantu mengarahkan atau memperkuat dinamika energi di dalam kelompok tersebut. Nah, selanjutnya kita menemukan pengaruh dalam budaya pop. Konsep egregor juga mulai muncul dalam berbagai bentuk media dan budaya populer, termasuk dalam literatur, film,
dan karya fiksi fantasi yang membahas tentang entitas atau kekuatan yang berasal dari niat kolektif. Nah, selanjutnya ada teknologi dan egregor modern. Nah, beberapa pemikir modern mulai mengkaitkan egregor dengan energi yang dihasilkan dari komunitas online atau media sosial, di mana sekelompok orang dapat berkumpul untuk membentuk gerakan sosial, energi kolektif, atau bahkan tren viral. Dalam konteks ini, egregor dapat dipahami sebagai entitas energi kolektif yang terbentuk dari interaksi digital dan pengaruh massal. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, egregor adalah entitas atau energi kolektif yang terbentuk dari niat, emosi, dan pikiran sekelompok orang. Nah, egregor ini bisa mempengaruhi individu maupun kelompok yang menciptakannya. Nah, berikut adalah pengaruh positif dan negatif dari egregor. Kita cek dari pengaruh positif egregor dulu ya. Yang pertama, peningkatan kekuatan kolektif. Nah, egregor yang kuat bisa memberikan energi tambahan dan dorongan kepada anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini sering terlihat dalam komunitas spiritual, organisasi, atau kelompok kerja di mana ada tujuan bersama yang jelas. Nah, kemudian ada memperkuat ikatan emosional. Egregor menciptakan rasa persatuan di antara anggota kelompok yang bisa memperkuat ikatan emosional dan mendukung keharmonisan di dalam komunitas atau organisasi. Ini dapat meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan. Nah, kemudian inspirasi dan kreativitas. Nah, egregor bisa menjadi sumber inspirasi. Dalam seni, kreativitas kolektif bisa memicu munculnya ide-ide baru dan perkembangan konsep yang unik melalui interaksi energi di dalam kelompok. Nah, kemudian sisi positifnya, ini egregor bisa membantu dalam meditasi atau ritual. Dalam konteks spiritual, egregor bisa membantu orang lebih terfokus saat meditasi, ritual, atau upacara keagamaan. Energi kolektif yang tercipta dapat memperkuat tujuan spiritual dan koneksi dengan dimensi lebih tinggi. Nah, selanjutnya pengaruh negatif egregor. Yang pertama, itu ada kontrol atau manipulasi emosional. Jika egregor terbentuk dari emosi negatif seperti ketakutan, kemarahan, atau kebencian, entitas ini bisa mendominasi dan memanipulasi anggotanya, membuat mereka bertindak berdasarkan emosi negatif tersebut. Ini dapat memicu perilaku yang merusak dalam sebuah kelompok atau komunitas. Nah, selanjutnya kehilangan identitas individu. Egregor bisa membuat individu kehilangan identitas atau nilai-nilai pribadi karena mereka mungkin terlalu menyatu dengan energi kolektif tersebut. Mereka bisa merasa terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok tanpa memeriksa kebenarannya secara pribadi. Nah, selanjutnya pengurasan energi. Ketika terhubung dengan egregor yang berat atau tidak harmonis, seseorang bisa merasa kelelahan atau terkuras energinya. Egregor yang negatif cenderung menghisap energi anggota kelompok, membuat mereka merasa drain karena secara emosional dan spiritual. Kemudian mendorong konflik atau ketidakstabilan. Egregor yang didorong oleh niat atau emosi negatif dapat memicu konflik di dalam kelompok. Jika energi yang diciptakan bersifat destruktif atau penuh kebencian, ini bisa menyebabkan perselisihan, ketegangan, atau perpecahan di antara anggota kelompok. Nah, gimana sih menciptakan egregor? Menciptakan egregor ini memerlukan niat kuat dan fokus dari sekelompok orang yang bekerja menuju tujuan yang sama.
Nah, egregor adalah entitas energi kolektif yang terbentuk dari pikiran, emosi, dan niat kelompok tersebut. Nah, berikut adalah langkah-langkah umum untuk menciptakan egregor secara konteks spiritual ya. Yang pertama itu tentukan tujuan yang jelas. Setiap egregor memiliki tujuan tertentu yang dirumuskan oleh kelompok. Nah, langkah pertama adalah menentukan dengan jelas apa tujuan egregor tersebut. Apakah tujuannya untuk perlindungan, peningkatan kreativitas, atau mencapai tujuan spesifik lainnya. Misalnya, egregor bisa dibentuk untuk memberikan dukungan spiritual kepada sebuah komunitas, memanifestasikan kesuksesan finansial, atau menjaga keharmonisan kelompok. Nah, jadi intinya itu kuncinya fokus pada satu niat yang spesifik agar energi tidak terpecah-pecah. Kemudian yang kedua, bentuk kelompok dengan niat bersama. Egregor terbentuk dari energi kolektif, jadi penting untuk memiliki kelompok orang yang sepakat dengan niat yang sama. Semakin banyak orang yang berpartisipasi dan berbagi energi, semakin kuat egregor yang tercipta. Nah, ini penting, semua anggota kelompok harus berkomitmen penuh dan pada tujuan dan proses pembentukan egregor. Jika ada anggota yang ragu atau tidak konsisten, energi kolektif bisa terganggu. Nah, yang ketiga, berikan egregor identitas. Agar egregor memiliki bentuk yang jelas, berikan dia identitas yang spesifik, termasuk nama. Nah, memberikan nama kepada egregor membantu memperkuat keberadaannya di dunia spiritual. Nama ini harus mewakili tujuan egregor dan energinya. Nah, simbol atau bentuk visual. Simbol, visual, atau sigil bisa digunakan untuk mewakili egregor, sehingga lebih mudah untuk difokuskan saat meditasi atau ritual. Nah, sifat dan atribut. Nah, tentukan sifat-sifat egregor seperti bagaimana dia bertindak, apa batasannya, serta kekuatan yang diberikan kepadanya. Misalnya, egregor perlindungan mungkin memiliki atribut sebagai pelindung dari energi negatif. Nah, yang keempat, melakukan ritual penciptaan. Setelah tujuan, identitas, dan simbol egregor ditentukan, lakukan ritual penciptaan. Ritual ini akan menyatukan energi anggota kelompok dan mengarahkan energi tersebut untuk menciptakan entitas spiritual. Nah, kemudian meditasi bersama. Salah satu metode yang umum adalah bermeditasi bersama sambil memvisualisasikan egregor. Fokuskan energi kolektif pada simbol atau bentuk egregor yang sudah ditentukan dengan mengarahkan pikiran dan niat awal. Nah, kemudian penggunaan mantra atau sigil. Dalam banyak tradisi okultisme, mantra atau sigil digunakan selama ritual untuk menguatkan niat dan mengarahkan energi. Mantra ini bisa dirumuskan oleh kelompok dan diulang selama ritual penciptaan. Nah, fokus pada pemberian energi. Saat ritual berlangsung, setiap anggota kelompok mengarahkan energi mereka kepada egregor, memberinya kehidupan melalui kekuatan kolektif mereka. Nah, yang kelima, memberi energi secara berkala. Egregor memerlukan energi berkelanjutan untuk tetap kuat dan berfungsi. Tanpa perhatian dan energi, egregor bisa melemah atau hilang seiring waktu. Kelompok yang menciptakan egregor harus terus memfokuskan niat mereka dan memberi energi melalui ritual berkala, misalnya mengadakan pertemuan mingguan atau bulanan untuk mengirimkan energi kepada egregor. Nah, kemudian visualisasi dan meditasi. Anggota kelompok dapat melakukan meditasi pribadi di mana mereka memvisualisasikan egregor dan memperkuat tujuannya. Nah, kemudian penggunaan sigil atau simbol. Tetap berinteraksi dengan simbol atau sigil yang mewakili egregor di kehidupan sehari-hari, seperti menggambar simbol tersebut di tempat-tempat penting atau menggunakannya sebagai bagian dari meditasi. Nah, yang keenam itu harus batasi dan tentukan batasannya.
Nah, penting untuk memberi batasan pada egregor agar ia tidak keluar dari kendali. Tentukan dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh egregor. Hal ini melindungi kelompok dan memastikan bahwa egregor bekerja sesuai dengan tujuan aslinya. Nah, batasan ini bisa berupa perintah eksplisit, seperti egregor hanya bisa digunakan untuk kepentingan kelompok, atau egregor tidak akan mengambil tindakan di luar ritual yang telah ditetapkan. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, kemudian yang ketujuh itu monitor dan evaluasi. Nah, seiring waktu, perhatikan bagaimana egregor bekerja dan apakah tujuannya tercapai. Terkadang, egregor dapat tumbuh lebih kuat dari yang diharapkan, atau tujuan awal perlu disesuaikan. Nah, jika ini terjadi, kelompok harus bersiap untuk mengubah atau bahkan menghentikan egregor dengan cara. Yang pertama itu ritual pembubaran. Jika egregor tidak lagi diperlukan atau mulai bertindak di luar batas yang diinginkan, kelompok dapat mengadakan ritual pembubaran untuk mengembalikan energinya dan menghentikan eksistensinya. Nah, kemudian evaluasi berkala. Secara berkala, evaluasilah apakah egregor masih efektif atau apakah perlu ada pembubaran atau perubahan ya. Nah, sekarang kita akan memasuki servitor. Nah, dimulai dari sejarah servitor. Nah, servitor adalah entitas spiritual atau energi yang diciptakan melalui niat dan visualisasi. Berbeda dari entitas yang ada secara alami di alam semesta seperti roh atau dewa. Nah, servitor diciptakan oleh individu atau kelompok untuk tujuan tertentu, dan mereka seringkali memiliki kemampuan terbatas yang bergantung pada niat penciptanya. Nah, servitor paling banyak dikenal dalam tradisi magis modern, khususnya dalam cabang chaos magic. Nah, orang-orang yang pernah belajar magic pasti tahu ya chaos magic itu apa. Namun, konsep dasar penciptaan entitas buatan ini memiliki akar yang lebih tua dan dapat ditemukan dalam banyak tradisi okultisme dan spiritual di seluruh dunia. Karena tadi durasinya lumayan panjang, kita akan bahas materi servitor di episode berikutnya ya. Stay tune untuk update-annya. Sampai jumpa di episode berikutnya.